Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebaran yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Suhendra dalam program Ngopi atau Ngobrol Virtual. Seperti dijelaskan tadi bahwa kali ini kita akan kedatangan dengan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan seorang solo ride atau solo touring yang sudah tidak usah diragukan lagi kompetensinya melakukan touring bukan hanya ke berbagai negara tapi melintas benua. Langsung saja kita sapa di depan Kang Jeje. Selamat sore Kang, apa kabar? Ya, selamat sore. Gimana, apa kabarnya semuanya? Baik Kang, alhamdulillah Kang. Gimana, sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Lagi di mana nih Kang? Di Jakarta, di Bandung, atau sedang dalam touring ini Kang? Jadi untuk saat ini saat yang momen yang di seluruh dunia mungkin cuman jarang sekali terjadi. Sekarang kalau kita ditanya di mana, mau orangnya lagi di Amerika, di Australia, dimanapun mereka akan menjawab di rumah. Jadi saya pun ada di rumah. Stay at home ya Kang? Ya, jadi karena dimanapun sama mereka di rumah. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu cuplikan video perjalanan Kang Jeje. Silakan. Traveling is a great thing, and you see many beautiful landscapes, but travel's not only about the beautiful landscapes in life, it's really more about the people. They're the things that you remember and that they leave an impact on you. Oke, Kang, bisa sedikit cerita nggak Kang, itu video dalam rangka program apa Kang? Kang Jeje ini kan kalau seingat saya untuk perjalanan ke luar negeri, solo touring, itu ada di Ride 41, Ride 42, 2012-2015, dan yang terakhir ini Equator Ride di Equator Ride di tanggal 28 Oktober 2019 ya Kang. Mungkin bisa cerita sedikit Kang tentang perjalanan setelah Kang Jeje. Jadi tadi video tadi dibuat di Indonesia karena saya banyak sekali kawan-kawan di luar. Jadi ketika di Indonesia saya promosi. Tadi kan ada air terjun yang demikian indah, ada pantai yang bagus. Sehingga dengan video itu orang kawan-kawan penjelajah dunia tuh ingin datang ke Indonesia gitu. Jadi akhirnya itu untuk promosi Indonesia.
Dan untuk perjalanan Ride for Peace sendiri, saya buat video tapi sendirian. Jadi betul-betul saya tidak punya tim, saya di jalan solo ride sendiri, tidak ada seorang pun. Itu bisa diikuti di perjalanannya di Equator Ride. Minggu ini episode ke-15, jadi mulai dari start di tanah air, lalu masuk Malaysia bagaimana, terus mulai dari diterima pejabat, ada wali kota, juga kecelakaan terjadi, semua direkam. Di mana itu tidak terjadi pada perjalanan Ride for Peace yang pertama, karena saat saya berangkat 2006 itu kan kameranya masih jadul. Sekarang kita udah dilengkapi 7 kamera di motor, jadi udah jauh lebih bagus. Berarti saat ini masih dalam program Equator Ride ya Kang? Betul, jadi saya Equator Ride itu officially ada di Perth, di Australia. Kendaraan semua ada di Perth, semua perlengkapan ada di Perth. Cuman pada saat ini kan semua negara lockdown. Jadi dimanapun kita berada, mau di Australia, mau di mana ya di rumah akhirnya. Dan bersyukur sekali kalau kita bisa di rumah, yang betul-betul rumah kita. Karena ada beberapa kawan petualang yang tidak bisa pulang, sedangkan pesawat sudah tidak ada. Jadi untuk sementara kita di rumah, wabah ini selesai dan lockdown dibuka, kita kembali bertualang. Mari kita memberi contoh untuk kawan-kawan lain, mari kita di rumah. Kang, mengenai pengalaman nih Kang, untuk perjalanan di touring, baik di Ride for Peace atau di Equator Ride, itu negara mana nih Kang yang paling menegangkan dalam perjalanan? Sebenarnya kalau udah menjelajah, saya sudah menjelajah 99 negara di seluruh benua. Ada yang bilang orang benua itu 5, 6, 7, ya semuanya saya sudah jelajahi. Jadi kalau udah seperti kita itu, kita sudah selalu bisa melihat simple beauty walaupun sudah di uncomfort zone, daerah yang betul-betul orang sudah tidak mau hidup mungkin ya. Cuman mungkin kalau untuk secara awam, saya boleh bilang negara-negara yang konflik, negara-negara yang sedang berperang. Kita masih mending ini ya, wabah. Bagi saya kalau lihat dibandingkan dengan yang konflik itu masih mending. Karena di sana makan pun sudah tidak bisa, keluar rumah pun takut mati. Kita walaupun terbatas masih bisa keluar saat ini dengan perlengkapan dibekali masker dan social distancing. Di sana yang konflik itu sama sekali tidak bisa keluar karena nyawa. Mungkin keluar langsung ditembak dan meninggal. Jadi ya kita jagalah Indonesia ya, kita jaga bersama supaya kita damai, supaya kita kayak Indonesia yang dulu. Karena kenapa? Hanya satu negara seperti Indonesia. Tidak ada satupun negara di dunia yang punya puluhan ribu pulau. Indonesia punya. Jadi ya marilah kita jaga ya semuanya, kawan-kawan petualang. Nah, untuk perjalanan touring, apalagi yang ke luar negeri, itu harus memiliki syarat-syarat atau perlengkapan. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengendara saat dia akan touring menuju ke luar negeri? Jadi kalau untuk physical, untuk secara fisik sehat, terus juga mentality, karena itu diperlukan. Skill, boleh dibilang yang penting kita naik motor dengan baik dan benar. Lalu kalau dari dokumen, yaitu untuk dokumen perjalanan itu, kalau untuk orangnya paspor, dibekali dengan visa tentunya. Kalau untuk motornya itu ada namanya Carnet de Pasa en Douane. Jadi itu perlu disiapkan. Lalu untuk penunggang SIM internasional, lalu STNK sebenarnya hanya birokrasi. Jadi karena yang ditanya itu pasti Carnet. Gitu. Jadi yang penting adalah paspor. Lalu Carnet de Pasa, SIM internasional, nanti yang lain-lain ada lagi. Untuk perjalanan touring internasional ini pasti akan menemui berbagai macam kendala. Nah, ketika perjalanan tersebut kan kemana kita harus melapor gitu? Ketika di suatu negara katakan kita mengalami musibah. Jadi yang memiliki otoritas di tiap negara untuk orang Indonesia tentunya KBRI ya. Paling nggak kalau kita masuk satu negara dan ingin bertualang, ya ketok pintu lah, knock the door gitu. Jadi paling nggak mereka tahu. Tapi sebaiknya juga kita tidak bergantung pada mereka. Karena namanya petualang itu kalau bisa semua diselesaikan dengan sendirinya. Disebut kendala, selalu ada kendala. Tapi kendala itu kan sebenarnya adalah satu hal yang kita belum tahu cara penyelesaiannya. Misalnya pecah ban. Pecah ban bagi saya bukan kendala, tapi bagi beberapa orang dan banyak orang kendala yang sangat berat. Kenapa? Karena mereka belum tahu cara untuk memperbaikinya. Nah, jadi gimana caranya? Yaitu belajar. Kendala itu harus justru dijalanin, jangan dihindari. Jadi nggak usah takut, jalanin. Nah, soal kendala ini kan saya sempat membaca
perjalanan waktu Ride for Peace yang pertama atau kedua ya, kalau nggak salah kan di Belanda itu sempat mengalami kendala kehilangan motor. Betul ya? Betul. Itu gimana ceritanya sih, Kang? Nah, kalau dibilang waktu itu, kalau orang bertanya, Kang JJ, kapan saat paling menyedihkan dalam perjalanan? Justru bukan waktu saya ditembakin di Afghanistan, bukan waktu saya dirampok di Balukistan, bukan. Tapi ketika saya kehilangan motor. Itu sedih banget. Karena itu bagi saya bukan sekedar motor, itu udah kawan gitu. Udah kawan sehari-hari, pagi saya ketemu jalan, kita susah, senang sama-sama, sore sampai terus setiap hari. Dan hilangnya di depan kantor polisi lagi. Depan kantor polisi di negara maju Belanda. Jadi ya cukup shock ya. Cuman saya sampai sangat terkenal di negeri Belanda karena masuk di acara mereka namanya Hart van Nederland. Hart van Nederland itu ditonton oleh kurang lebih 90% warga Belanda. Jadi kemanapun pergi, hey Mr. Jeffrey, kamu yang kehilangan motor. Jadi kita terkenal dan mereka selalu bertanya, gimana ini akan menghentikan misi Anda? Tidak. Saya bilang, hanya Tuhan yang bisa memberhentikan saya. Dan saya harus menunggu 3 bulan untuk mendapatkan pengganti motor dengan nomor Indonesia dan melanjutkan perjalanan. Untuk perjalanan ke luar negeri ada anggapan bahwa kendaraan atau motor yang digunakan itu motor berkapasitas besar. Itu betul nggak sih? Salah besar. Jadi siapapun pakai motor apapun bisa. Cuman tekniknya tentu berbeda. Kawan saya, Edmars, pakai motor 70 cc dari Kuala Lumpur sampai di London. Cuman memang teknik bawanya beda. Kalau kita naik 70 cc, jangan pingin selalu lari 150, 130, janganlah. Kemampuannya tidak di sana. Yang penting adalah kita buat koneksi dengan kendaraan yang kita pakai. Jadikan dia teman. Kita jalan, kita ikutin. Kita dengar suaranya, kita berkawan. Jadi kita naik motor apapun, yang sehebat apapun, kalau hanya sekedar gas, hancur. Itu buatan manusia, pasti hancur. Tapi perlu ada benang merah. Perlu perkawanan. Nah, ada juga yang menanyakan untuk perjalanan sejauh itu pasti kan berbiaya besar. Kalau boleh tahu sebenarnya berapa sih kasarannya? Jadi yang paling penting itu bukan soal berapa duit yang Anda punya, tapi sedalam apa pengetahuan yang Anda punya. Kenapa? Karena uang ketika kita spending di jalan itu habis. Tapi pengetahuan di jalan itu bertambah dan kita bisa mulai yang lain. Saya start itu menjual perusahaan saya. Kalau di Indonesia uangnya kayaknya besar banget. Tapi begitu ditransfer ke dolar, bunyinya hanya puluhan ribu. Tapi saya jalan aja, saya coba. Nah, di jalan terus coba. Dan ingat, hidup itu tidak terlepas dari apa yang kita tanam. Jadi kawan yang masih muda, tanamlah pohon-pohon kebaikan. Jadi satu saat kita memetik buah-buah kebaikan di jalan. Jadi saya juga begitu. Ketika mau sampai Eropa, uang udah menipis. Tapi saya diundang di Spanyol. Mr. Jeffrey, tolong dong sharing sama kita perjalanan Anda. Oh, baik, saya sharing. Waktu pulang diselipin uang. Saya lihat 500 euro. Aduh, lumayan, ya nggak? Mr. Jeffrey itu kawan kita di kota Barcelona. Mau juga dong Anda sharing. Oh gitu, nanti mereka udah siapin tuh akomodasi. Eropa, akomodasi disiapin, berapa uang yang kita hemat. Pergi lagi dikasih lagi uang. Lama-lama naik tuh nilainya. Dari 500. Jadi jangan takutlah, Tuhan tidak tidur. Yang penting Anda mulai sekarang tanamlah pohon-pohon kebaikan. Jadi nanti di jalan sendirian Anda memetik buah-buah kebaikan. Dan ingat, ketika kita menanam pohon itu hanya satu pohon. Tapi ketika kita memetik ribuan buah, ya nggak? Anda banyak uang, Anda jalan, tapi Anda tidak welcome. Uang Anda tidak akan membawa Anda kemana-mana, Anda akan pulang ke Indonesia. Karena di jalan itu banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya sekedar uang.